Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 21 Agustus 2025. Hari ini gereja memperingati Santo Pius yang ke-10, uskup. Ia lahir di Italia tanggal 2 Juni 1835 dari keluarga yang miskin, anak kedua dari 10 bersaudara. Namun ia sangat saleh, sangat rendah hati. Ia bercita-cita menjadi seorang imam. Maka ia masuk ke seminari dan dengan lancar diselesaikan pendidikan itu dan dihabiskan menjadi imam 18 September 1858. Ia sangat menanjak kariernya dengan pastoralnya, dengan khotbah-khotbahnya menyentuh hati umat, juga didukung oleh kesalehan hidupnya. Ia benar-benar menjadi pembimbing rohani yang baik bagi umat. Oleh Paus Leo ke-13, ia diangkat menjadi uskup di Keuskupan Mantua, Italia. Ketika menduduki jabatan uskup, banyak kendalanya, di mana seminari sudah ditutup lebih dari 10 tahun. Gereja-gereja kekurangan imam. Kaum buruh semakin tidak menghiraukan hidup iman mereka. Orang dipengaruhi liberalisme. Maka ia sungguh-sungguh mencoba untuk menanamkan kembali iman di tengah-tengah umat. Ia dengan tenang dan berani menghadapi masalah itu, membuka kembali seminari-seminari, meneguhkan iman umat dengan kunjungan pastoral. Dan ia juga melawan para pemimpin-pemimpin yang merongrong gereja. Dengan kesalehan, dengan khotbah, dengan kunjungan, akhirnya pelan-pelan umat kembali kepada gereja. Ia juga menerbitkan pedoman bagi keuskupannya agar orang kembali kepada Tuhan. Ia juga yang mengutuk modernisme yang menjerumuskan orang jauh dari gereja. Ia juga mengharapkan, menganjurkan umat sekerap mungkin menerima komuni. Ia diangkat kardinal oleh Paus Leo ke-13. Dan ketika Paus Leo ke-13 wafat, ia dipilih menjadi paus dengan mengambil nama Pius ke-10. Ia terus berjuang, berkhotbah, dan kesalehannya membuat gereja kembali bertumbuh subur. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangatnya menjadi semangat kita bersama.
Sabda-sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 11 ayat 29 sampai 39a berbicara bagaimana Yefta, panglima Israel, memohon kepada Tuhan dan berujar, bila ia bisa mengalahkan musuh, ia akan memberikan atau mempersembahkan siapapun pertama kali yang ditemui di rumahnya, di pintunya. Dan memang benar, Allah akhirnya memberikan kekuatan kepada Yefta dan tentara Israel mampu mengalahkan Amon. Ketika ia pulang, putrinya tunggal memukul rebana dan menari-nari, maka hancurlah hati Yefta. Tetapi anaknya meneguhkan, penuhlah nadar kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah 2 bulan menangisi kegadisannya, anaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14, Yesus menyampaikan perumpamaan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah. Undangan disebar, dan ketika saatnya hampir tiba, diutuslah orang-orang untuk mengundang dengan pesan, hidangan sudah tersedia, lembu-lembu, jantan dan ternak peliharanku sudah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah. Tetapi para undangan tidak mau mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, pergi mengurus usahanya, dan ada yang menangkap dan membunuh hamba-hamba itu. Maka Raja murka membinasakan orang-orang itu dengan kota-kotanya dan memerintahkan kepada para hambanya, pergilah dan undanglah semua orang yang kalian jumpai di persimpangan jalan, karena perjamuan sudah siap. Dan para hamba melakukannya, sehingga ruangan nikah penuh dengan tamu-tamu. Ketika raja masuk ke ruang perjamuan, dilihatnya orang yang tidak berpakaian pesta. Maka ditegurlah, "Hai saudara, bagaimana masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu tidak menjawab. Maka raja memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang pertama pesannya sangat jelas. Yefta tetap melakukan nadarnya kepada Tuhan sekalipun berat, tapi ia tidak mengingkari nasarnya kepada Tuhan. Kita pun juga telah berjanji kepada Tuhan di dalam pembaptisan. Maka hendaknya kita juga setia di dalam hidup kita memenuhi janji-janji itu sekalipun berat tantangannya, risikonya. Namun belajar dari Yefta, hendaklah kita memenuhi janji kita kepada Allah. Bacaan Injil sebenarnya merupakan sindiran, kritikan kepada orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang menolak tawaran keselamatan
yang menolak tawaran dari Allah. Maka tawaran itu disampaikan juga kepada semua orang tanpa kecuali untuk datang ke perjamuan pesta nikah surgawi. Namun syaratnya satu, yakni datang dengan berpakaian pesta. Artinya layak untuk menghadiri perjamuan itu. Apa ukuran kelayakan kita di hadapan Allah? Yakni meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan Allah. Dosa-dosa kita, kesalahan kita, ego-ego kita, hawa nafsu kita harus kita tinggalkan, dan kita mengenakan baju pesta, yakni cinta kasih, agar kita boleh ikut ambil bagian dalam pesta nikah surgawi. Maka belajar dari bacaan Injil, hendaknya kita senantiasa mengenakan pakaian pesta agar boleh ikut masuk dalam perjamuan nikah. Kita tinggalkan manusia lama, sikap-sikap lama, agar akhirnya dengan sikap yang baru sebagai anak-anak Allah, kita boleh masuk dan ikut dalam kegembiraan perjamuan nikah di dalam surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang membawa kami untuk layak dan pantas menjadi anak-anak-Mu. Semoga Engkau terus mendorong kami, menjaga kami, agar iman kami tetap bertahan sekalipun banyak tantangan, sehingga kami kedapatan setia untuk datang kepadamu. Kuatkan iman kami yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami tetap bertumbuh, kokoh, kuat, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai. Dan akhirnya Engkau tetap senantiasa menjaga, melindungi kami dari yang jahat. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perjuangan panjenengan untuk ambil bagian dalam gereja. Dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana yang sungguh membantu gereja dalam pelayanannya. Terima kasih untuk panjenengan semua yang telah ambil bagian dengan cara masing-masing. Para ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, DPPH, kabit-kabit, prodiakon, dan semua saja yang dengan cara masing-masing ambil bagian dalam pengembangan gereja. Hari ini Romo Martin akan datang ke Kudus. Mari kita dukung, kita bisa bekerjasama dengan baik untuk memajukan Kudus, sehingga kita semakin terlayani dengan baik. Semoga kita juga mampu bekerja sama hingga akhirnya gereja berkembang, kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Saya mengundang semua umat untuk ambil bagian dalam karya gereja dengan cara masing-masing. Kita tingkatkan partisipasi kita dalam gereja. Mudah-mudahan gereja kita semakin maju, berkembang, dan mampu melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.